Itu sampah pembuangan dari warga Pak yang ngebuangnya malam-malam. Bulldozer itu ya aktif itu hanya satu. Tidak memungkin lagi dalam gundukan 50 meter kita melakukan sanitary landfill. Minimal kontrol landfill. Kalau itu dilakukan, api tidak mungkin masuk ke dalaman tertentu. Sudah saatnya TPA ini dievaluasi. Sudah 1 bulan lebih TPA Sarimukti yang ada di Bandung terbakar dan hingga kini api masih belum juga tuntas dipadamkan. Pengiriman sampah se-Bandung Raya pun tersendat. Tumpukan sampah terjadi di mana-mana, mengotori sudut-sudut kota. Persoalan overkapasitas dan pengelolaan TPA Sarimukti di luar standar ketentuan diduga menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran. Ratusan warga terjangkit ispa karena terpapar asap kebakaran sampah. Benarkah ada berbagai kelalaian yang terus dibiarkan bertahun-tahun? Simak buser investigasi Bandung Lautan Sampah. Tonton yang lengkap ya. Bandung Lautan Sampah. Kondisi wilayah Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat cukup memprihatinkan masalah sampah. Tumpukan sampah berserakan, mengotori sudut-sudut kota. Dengan jumlah penduduk tak kurang dari 8,6 juta jiwa, kondisi ini mendatangkan konsekuensi tingginya produksi sampah. TPA Sarimukti merupakan muara dari rentetan perjalanan sampah rumah tangga warga Bandung Raya. Di tempat ini, tak kurang 2.000 ton sampah rumah tangga dibuang setiap harinya. Tapi 1 bulan lalu, TPA Sarimukti dilalap si jago merah. Kawasan TPA yang masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan luasan lebih kurang 43,44 hektar ini mendadak terbakar hebat. Tim pemadam yang dikerahkan dari beberapa wilayah berjibaku menjinakkan api yang tidak kunjung padam. Di zona ini, titik api pertama kali muncul yang terdeteksi pada Sabtu malam 19 Agustus lalu. Api merembet ke zona 4. Lalu bergerak naik ke zona 3, zona 2, dan zona 1. 15 hektar tumpukan sampah TPA Sarimukti ludes terbakar. Akibat kejadian ini, 3 desa yang bersebelahan dengan TPA Sarimukti, yakni Desa Sarimukti, Mandala Sari, dan Desa Raja Mandala, dikepung asap pekat. Lebih dari 350 jiwa terpapar infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Peristiwa ini membuat pemerintah Jawa Barat langsung menetapkan tanggap darurat bencana kebakaran TPA Sarimukti. Setelah saya konsultasi dengan Pak BPBD dan Pak Gubernur, meminta Bandung Barat untuk membuat surat penetapan darurat. Dan itu terhitung mulai tanggal 19 itu sampai dengan tanggal 11 kemarin, 11 September. Nah, setelah itu Kabupaten Bandung Barat menyerahkan kembali ke Jawa Barat bahwa selama sekian hari belum mampu untuk memadamkan, akhirnya diambil alih oleh provinsi. Maka penetapan darurat dikeluarkan oleh provinsi tanggal 12 kemarin sampai tanggal 25 September nanti. Kebakaran TPA Sarimukti menyisakan persoalan baru. Tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan seperti ini menjadi pemandangan yang belakangan kerap dijumpai. Mengingat pemerintah mulai membatasi pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. Itu sampah pembuangan dari warga Pak yang ngebuangnya malam-malam. Dari kapan Pak? Ya udah sekitar sebulanan lah. Sebulanan, soalnya dulu mah nggak ada gundukan sampah kayak gitu. Semenjak Sarimukti kebakaran jadi susah ngebuang, jadi di mana aja naruhnya gitu. Bahkan di lokasi lain sebuah TPS, tempat penampungan sementara, terpaksa ditutup karena kondisi sampah meluber hingga ke jalanan akibat tidak mampu menampung lagi sampah kiriman masyarakat. TPS ini juga terpaksa dijaga ketat petugas agar tidak ada seorang pun yang membuang sampah di lokasi ini.
Dalam sebulan ini, wilayah Bandung dan sekitarnya memang tengah darurat sampah. Pekerja sampah terus berkejar-kejaran dan bekerja lebih ekstra agar tidak terjadi kesemrautan, meski terkadang masih saja dikomplain warga. Yang biasa sehari 3 rit, paling bisa 2 rit, itu juga harus benar-benar yang naikinnya benar-benar ekstra cepat. Oh gitu. Iya. Kalau hari-hari biasanya pas lagi sebelum meledak sana, sehari bisa berapa kali itu kan? Sehari bisa 3. 3. Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang 2 2. 2 juga itu 2 mobilnya super ekstra gitu Pak. Super ekstra itu maksudnya gimana? Ya kenceng lah. Yang waktu kemarin saya naikin sama alat berat itu hampir kurang lebih 100 rit. 100 rit? Ketaikin, ya. Baru ketaikin 13 mobil, 13 rit. Waktu meledak itu kan hari Minggu pagi-pagi. Iya. Ya. Biasa-biasa aja, udah padam, hidup lagi, padam, hidup lagi. Nah, hari Selasanya semua dipulangkan lagi. Apanya? Udah nyampe ke TPA Sarimukti, semua mobil udah isi, dipulangkan lagi ke Bandung, ke wilayahnya masing-masing. Oh, nggak diterima? Enggak. Yang bikin kaget, ada pernyataan menarik seputar pengelolaan sampah selama ini. Dari tahun berapa Kak? Dari tahun 2010. 2010. Kalau dulu tuh masih sering diuruk tanah kan? Sering, sekarang enggak. Kalau Bantar Gebang kan diuruk sama tanah. Iya, diuruk sama tanah tuh. Kalau sekarang enggak, yang di sini yang di Sarimukti. Uruk sama tanah ya kayak gini. Yang enggak bakar kayak gini. Oh, karena Nggak ada saluran udara gitu, gas, karena mengandung gas. itu udah lama berarti nggak diuruk kan? Mengatasi persoalan sampah yang terus menggunung di tengah kasus kebakaran TPA yang masih saja terjadi, membuat jajaran Provinsi Jawa Barat membuka paksa lahan sebesar 0,9 hektar sebagai zona darurat. Ada luasan di situ di 6,3 hektar, ada perluasan yang sudah kita bereskan untuk bisa sebenarnya kita landingkan ke sana. Tapi karena udah keburu kebakar. Nah, maka dari itu ada 0,9 hektar itu yang cukup aman, itu bisa kita terima. Awalnya kita buka dulu 8.000. Setelah itu, waduh, masih memungkinkan kita pelajari lagi dari struktur morfologinya, ternyata ada kemiringan yang di bawah di zona 1 yang aman itu untuk lebih banyak lagi. Kalau kita prediksikan sekitar 10 meter tinggi, karena dia agak cekung begitu, jadi kayak bisa menerima, maka bisa kita tambah kuotanya 23.000. Berarti 23.000 ini nanti itu berharapnya sih sampai tanggal 25 September habis masa darurat, pas harus sudah selesainya kebakaran selesai, harusnya sudah bisa kita buka lagi kan, sehingga tidak ada tumpukan lagi. Kita berharap sih demikian. TPA Sarimukti pada awal pengoperasiannya sebetulnya hanya difungsikan sebagai TPA darurat yang dibangun karena tragedi longsoran TPA Lewi Gajah yang sempat menewaskan ratusan jiwa pada awal tahun 2005 silam. Tapi menariknya, TPA Sarimukti ini menjelma menjadi TPPAS atau tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Hingga kini volume sampah yang masuk ke TPA Sarimukti tonasenya terus naik dalam 10 tahun terakhir. Di tahun 2013 tercatat ada 1.333 ton sampah yang masuk ke Sarimukti. Angka ini terus bergerak menjadi 1.854 di tahun 2022. Akibat volume sampah yang terus bertambah, Pemprov Jawa Barat terpaksa terus memperluas TPA Sarimukti dari 25,2 hektar menjadi 43,44 hektar di tahun 2022. TPA Sarimukti sebenarnya hanya didesain untuk menampung sampah 1.962 meter kubik. Tapi faktanya, hingga tahun 2022, volume sampah yang masuk sudah mencapai 15.434 meter kubik, alias over kapasitas sampai 786%. Gak main-main loh.
786% over kapasitasnya. Bencana terbakar Sarimukti sebulan lalu memunculkan tanda tanya. Salah seorang petugas lapangan berkelakar hal yang mengejutkan seputar Sarimukti. Akses untuk pemadam kebakaran, karena sebelum ada itu kan sampah tuh, mereka nggak bisa masuk ke sana. Jadi ketutup semuanya. Betul. Oh, jadi itu akhirnya dibikin jalan baru. Dibikin jalan baru untuk akses si pemadam kebakaran, Pak. Oh, Jadi sekarang antar zona tuh nggak ada jalan? Ada jalan, cuman yang jalan itu kan ini jalan asli nih. Bukan, yang sebelum sebelum ada itu ketutup sampah, ketutup Oke, sampah. jadi adanya sekarang baru. Iya, baru. kalau udah mulai tumpukannya tinggi mas, suka di ini nggak sih diratain gitu? Diratain gitu. Harusnya Iya. diratain. Karena kendala kita kan di alat berat sebenarnya. Apa? Alat berat, alat itu berat. alat beratnya. Jadi alat berat yang di kita itu khusus untuk pelayanan sampah baru. Oh, yang alat-alat berat ini? Ya. Diuruk tanah nggak mas kalau yang sampah-sampah lama itu? Kalau untuk tahun ini belum ya, nggak tahu kenapa saya juga. Ya, pernyataan ini sedikit banyak menggambarkan kondisi TPA Sarimukti saat ini. Namun yang menarik, TPA Sarimukti di awal operasinya, selain difungsikan sebagai TPA darurat, Sarimukti juga diproyeksikan sebagai tempat pemrosesan kompos, sesuai dengan penamaan yang ada di gapura pintu masuk yaitu TPK Sarimukti. Tapi faktanya setelah kami jejaki lebih dalam, kegiatan pengomposan yang bahan bakunya diambil dari hasil pemilihan sampah organik yang dibuang di tempat ini justru tidak terlihat sedikit pun. Bahkan, sebuah bangunan yang tertempel spanduk kegiatan pengolahan kompos setelah dicek lebih dekat yang nampak adalah sebuah alat berat yang mangkrak dan berkarat di sana. Lokasi ini justru cenderung mirip bengkel alat berat. Menurut informasi yang kami gali, kegiatan pengomposan ini sudah tak berkelanjutan lagi sejak lama. Agak aneh memang, tapi inilah faktanya. Nama TPK ini adalah kebohongan publik. Nah, kalau menggunakan data ICPSN, 40% itu adalah food waste atau sisa makanan. Ya, 40% dari 1.500 itu artinya kan 800 ton. 600 ton. Karena kalau itu TPK, tentu outputnya tidak ada lagi lindi. Karena apa? Karena ini diproses menjadi kompos. Nah, kalau satu hari 600 ton sampah organik dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi menjadi kompos, maka setidak-tidaknya 1/5 atau 1/4 dari itu ada kurang lebih 150 ton sampah organik, pupuk organik ya, kompos, itu bisa keluar dari sana. Tapi kalau tidak ada pembuatan kompos, ya udah TPA saja. Tapi TPA pun jangan dipresetkan menjadi tempat pembuangan. Tapi kalau faktanya tempat pembuangan, ya udah TPA tempat pembuangan itu yang tidak boleh mestinya. Ini baru sekelumit fakta tergambar. Kira-kira ada kejanggalan apa lagi ya yang ada di Sarimukti? 68% TPA di Indonesia itu tidak mematuhi aturan itu. TPA Sarimukti memang menjadi muara akhir dari urusan persampahan di Bandung Raya. Setiap hari, tak kurang dari 450-an truk pengangkut sampah ngantri membuang sampahnya. Tapi anehnya, jembatan timbang yang berada di pintu masuk yang jadi patokan dalam pencatatan jumlah tonase sampah dibuang, justru rusak dan tidak dioperasikan lagi. Ini jembatan timbang. Nggak di sana ya? Enggak. Udah nggak fungsi berarti ya? Udah nggak fungsi nih. Oh, dari kapan tuh Kang? Udah nggak fungsi? Udah lama. Udah lama banget, 3 tahun yang lalu lah. Oh, 3 tahun yang lalu. Tapi kayaknya Lebih ya. sebelum COVID kok. Ini pada saat kena. Berarti nggak pernah ini ya, apa ngerti yang masuk tuh ya kira-kira aja berarti ya? Apa truknya muatan berapa ya pasti
Sebenarnya bukan perkiraan sih mas. Oh gitu. Nggak ngira-ngira sih. Kalau petugas kita itu kan sudah diukur dulu. Oh. Udah ada ukurannya, terus udah ada MOU-nya. Oh gitu. Kalau misalkan si mobil 6 kubik dia hasilnya berapa ton, itu udah ada MOU-nya dengan Tapi kota maksudnya dan buat catatan nanti angka yang masuk ke sini kan kelihatan kan? kelihatan. Ya tetap ya walaupun nggak ditimbang ya. Oh. Jadi kita lihatnya kubikasi. Misalkan truk sampah nih kan kayak gini 6 kubik nih. Misalkan dia melebihi si bak misal. Ini di-input sama teman-teman. Gitu. Terus sama teman nanti keluar tonasenya. Di tonasenya itu udah otomatis keluar. Jadi bukan di ngawang-ngawang gitu. Konsep pembuangan sampah di TPA Sarimukti sedikit banyak masih menerapkan pola open dumping atau sampah-sampah yang dibuang masih sebatas ditumpuk saja. Maka tak aneh kalau ketinggian gundukan sampah di sini bisa mencapai 40 meter lebih. Saya melihat bahwa ini satu tanda bahwa sudah saatnya TPA ini dievaluasi. Tapi kalau semuanya kita evaluasi, rasa-rasanya kurang fair juga. Jadi mungkin kita berzona, kita evaluasi, dan dari evaluasi itu akan muncul rekomendasi. Rekomendasinya adalah 1, ditutup, 2, diteruskan, yang ketiga, kalau perlu kita rehabilitasi untuk memperpanjang usia dari kawasan yang kita evaluasi itu. Kalau kita bicara seperti ini, yang langsung harus kita evaluasi adalah dampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungan terhadap lingkungan air, lingkungan darat, tanah, maupun udara. Kira-kira seperti itu. Kita kan bicara ini kan tidak sekedar numpuk selesai, kan tidak begitu. Karena ini juga menimbulkan sumber penyakit. Nah, salah satunya yang bukti kita lihat banyak sekitar kita banyak lalat. Artinya bahwa di sini harus ada penanganan kita tutup dengan tanah. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, bagaimana kita nutup dengan tanah? Sejak beroperasinya TPA Sarimukti 17 tahun lalu, tak kurang 8.419.000 ton sampah telah parkir di sini. Sayangnya, pengelolaan sampah di sini masih terlihat tidak serius. Ini tergambar dari banyaknya alat berat yang mangkrak karena rusak. Bukan cuma satu, tapi jumlahnya lumayan banyak. Dan nasibnya sama seperti sampah yang lain, dibiarkan tanpa diurus serius. Sebelum kejadian kebakaran itu, zona aktif itu di sini Pak. Oke, betul. Zona 1 dan zona 3 diratakan. Selalu diratakan. Selalu diratakan. Oke. Nah, yang lama itu yang zona 4 itu. Itu kan tinggi tuh sampahnya. Oke. Itu, yang ada bomaknya itu tuh. Oh iya. Itu. Nah, alasannya kenapa? Keterbatasan alat. Oh gitu. Emang yang operasi pas itu berapa Kang? Sebelum adanya kebakaran? Apa aja deh sekarang. Kalau bulldozer itu yang aktif itu hanya 1. Oh 1. 1 itu buat yang ngeratain ya? Ngeratain. Ngeratain. Pokoknya doser dan ekskavator itu kan untuk pelayanan sampah tuh. Karena hanya ada 1 unit sih bulldosernya, jadi nggak bisa rata. Oh nggak bisa? Nggak bisa ngedorong sampah yang lain. Oh iya. Kalau misalkan itu ke sana, yang untuk menata gunungan sampah yang baru, susah juga gitu. Susah juga. Dengan kondisi seperti ini, wajar saja jika penerapan kontrol landfill jauh dari harapan. Ya, karena memang kita tuh upaya pengelolaan itu kan memang membutuhkan anggaran ya. Semakin tinggi teknologinya sudah barang tentu beban biaya per tonasenya juga semakin tinggi. Di Sarimukti cuma 50.000 per ton ya. Jadi dengan 50.000 yang sementara kita lakukan ya sanitary landfill ya open dumping plus sanitary landfill lah ya. Kita kasih tanah, kita landingkan si sampah, kita tutup sama tanah begitu. Sebenarnya penutupan tanah itu kita melihat tingkat ketinggian juga ya. Tingkat ketinggian juga dan juga ketersediaan tanah yang ada ya. Kami perhitungan di lapangan kalau sudah digelar, diratakan, dipadatkan baru kita berikan tanah, baru kita isi lagi dengan sampah lagi. Jadi memang ketinggian sampah yang untuk diuruk gitu ya dengan tanah itu ya relatif juga kita sesuaikan dengan kondisi tanah yang ada lah. Kan tadi saya sampaikan sudah melebihi 800%, tidak memungkin lagi dalam gundukan 50 meter kita melakukan penggelaran tanah dengan sanitary landfill, sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan itu. Mengurus sampah memang gampang-gampang susah, meski termasuk barang buangan, tapi tidak bisa dianggap remeh. Salah treatment fatal akibatnya. Seperti kasus kebakaran yang terjadi ini, harus dilihat dari sudut pandang yang lebih mendalam.
pengolahan sampah itu menurut undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu kan harus dilakukan minimal kontrol landfill. Ya, di mana sampah itu ditumpuk, dipadatkan, kemudian ditutup setiap ketebalan tertentu dengan lapisan tanah dengan ketebalan tertentu. Tetapi logika berpikirnya kalau itu dilakukan, api tidak mungkin masuk terlalu dalam atau sampai kedalaman tertentu. Yang boleh jadi sekarang mungkin sudah pada kedalaman 20 bahkan mungkin 30. Yang pasti gas metan tidak terkontrol lepas ke udara, menambah emisi gas rumah kaca. Yang pertama. Yang kedua, berbagai macam penyakit antara lain yang disebabkan oleh lindi yang tidak terkontrol juga akan mengalir ke aliran yang ada di bawahnya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa pengolahan pengolahan TPA dengan open dumping itu selambat-lambatnya harus ditutup 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Nah, Undang-Undang 18 tahun 2008 itu diundangkan tahun 2008. 68% TPA di Indonesia itu tidak mematuhi aturan. Secara esensi, TPA bukanlah tempat pembuangan akhir, melainkan tempat pemrosesan akhir, di mana sampah yang masuk ke TPA harus bisa diolah kembali agar nantinya bisa dimanfaatkan ulang atau bahkan dikembalikan ke alam secara aman bagi manusia dan lingkungan. Masyarakat sebagai pemilik sampah juga diminta harus lebih peka untuk melakukan pemilahan sesuai kategori sampah dan hanya sampah non-organik saja yang dibuang. Kita melakukan perbaikan pada manajemen pelayanan persampahan. Itu harus kita lakukan. Masyarakat itu bayar ke tukang sampah. Itu membuat pesimis. Karena akhirnya tukang sampah posisinya ada di bawah. Artinya di sini kalau posisi sejajar tadi, di mana tukang sampah adalah pegawai pengelola persampahan, menjadi pegawai, dan digaji langsung oleh sana, dan tidak menerima insentif apapun, maaf ya, tidak menerima insentif apapun. Saya yakin dia punya kekuatan untuk memaksa. Tetap ada satu sisi punishment. Punishment yang seperti apa yang mudah? Kita identifikasi titik-titik mana masyarakat tega buang sampah. Jadi nggak terus sembarang tempat kita plototin, nggak perlu. Ada titik tertentu aja. Anda wajib membayar, saya wajib melayani Anda. Kewajibannya, Anda harus pilahkan sampahnya. Kewajiban saya adalah saya layani sebaik mungkin. Kan seperti itu. Kalau dilaksanakan, menurut saya akan menjadi permanen dalam hal konsep penanganan sampahnya. Sampah memang menjadi tanggung jawab bersama, tapi manajemen pengelolaan sampah juga harus diperbaiki sesegera mungkin oleh pemerintah, baik di bagian hulu hingga ke hilirnya, agar hal serupa tidak terulang dan membuat masyarakat sengsara. Kami cukupkan booster investigasi. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.